Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujianto, NIM 23010190474, kelas PAI 4C. Di sini saya akan membuat video guna memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran, yaitu menjelaskan materi tentang pendidikan agama Islam, mata pelajaran akidah akhlak, yang mana disusun oleh Toto Edi Darmo, Magister Agama, dan juga Dr. Andes Mulyadi berdasarkan kurikulum tahun 2013 Keputusan Menak Republik Indonesia nomor 165 tahun 2014 untuk kelas 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah kalau baik. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita belajar bersama-sama materi akidah akhlak tentang amal saleh. Sudah pada bawa bukunya semuanya? Alhamdulillah kalau sudah. Tetapi sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Semoga menjadi sababiyah lancarnya pelajaran pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja buka halaman 25. Kita belajar bersama-sama mengenai tentang amal saleh. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang amal saleh. Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang apa itu amal saleh dan perbuatan yang bagaimana, terlebih dahulu kita memahami arti baik dari segi bahasa atau dari segi istilah tentang amal saleh tersebut. Yang pertama adalah pengertiannya dari secara bahasa. Amal itu berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti perbuatan atau tindakan. Kemudian, sedangkan saleh itu mempunyai arti baik atau yang patut. Sehingga, menurut istilah, amal soleh adalah perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada pelakunya, baik di dunia dan juga mendapatkan balasan pahala yang berlipat di akhirat. Dapat disimpulkan bahwasanya amal saleh itu adalah perbuatan seseorang yang mana bisa memberi manfaat baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, sehingga orang tersebut akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, balasan yang berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat. Ayat-ayat yang mana menjelaskan tentang amal soleh di dalam Al-Quran itu terdapat beberapa tempat. Jadi di dalam Al-Quran itu, ayat yang menjelaskan tentang amal soleh itu terdapat pada 5 tempat. Yang pertama yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 102 dan juga 120. Kemudian terdapat pula di Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Lalu terdapat di Quran Surat Al-Furqan ayat 70. Dan yang terakhir yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Fatir ayat 10. Di sini saya akan mengambil contoh dari 5 ayat tersebut, yaitu yang di dalam surat Al-Fatir ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul 'izzata falillahil 'izzatu jami'a. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'uh. وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Yang mana artinya,
Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikkannya. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan bagi mereka azab yang keras, dan rencana jahat mereka akan hancur. Maka dapat disimpulkan dari ayat-ayat di atas bahwa amal soleh merupakan bukti nyata dari keimanan. Artinya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menampakkan bukti keimanannya dalam bentuk amal soleh. Karena iman dan amal soleh itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, sehingga sering diibaratkan bahwa iman tanpa amal soleh laksana pohon tanpa buah. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang pentingnya amal soleh. Amal soleh itu sangat penting bagi seseorang karena ada beberapa alasan-alasan yang mana menjelaskan bahwa pentingnya amal soleh itu dimiliki. Adapun yang pertama yaitu iman dan Islam seperti bangunan yang kukuh. Iman menyangga keislaman dan Islam menopang keimanan, sehingga antara iman Islam itu sangat berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan dalam diri seseorang. Kemudian yang kedua yaitu iman dapat kukuh dalam jiwa karena diwujudkan dalam bentuk amal soleh yang menunjukkan nilai-nilai keislaman. Kemudian poin yang ketiga tentang pentingnya amal soleh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bagi mereka yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan surga naim, ampunan, dan juga pahala yang besar. Amal saleh juga merupakan kunci keberuntungan bagi manusia. Dapat disimpulkan bahwasanya Allah sendiri sudah menjanjikan kepada seseorang yang mempunyai iman dan juga mau beramal soleh tentang kenikmatan-kenikmatan yang tidak ada tandingannya, yaitu berupa surga naim, kemudian diampuni dosa-dosanya, baik itu dosa yang sudah dilakukannya itu besar maupun dosa kecil. Kemudian di samping memberi surga naim dan juga ampunan, Allah juga menjanjikan kepada seseorang yang beriman dan beramal soleh yaitu pahala yang besar, karena amal soleh itu merupakan sebuah kunci keberuntungan bagi manusia. Bukti tentang Allah sudah menjanjikan kepada orang yang beriman dan mau beramal soleh akan diberikan beberapa kenikmatan-kenikmatan tadi, yaitu tertuang dalam Quran surat Al-Maidah ayat 9 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun adim. Shadaqallahul adzim, yang mana artinya adalah Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi ketika seseorang itu mau beramal soleh, tidak usah khawatir karena Allah sendiri yang sudah menjamin orang yang mau beramal soleh itu tentang menjamin kenikmatan-kenikmatan yang mana sudah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 9 tersebut. Lingkup dan bentuk amal soleh. Cakupan amal saleh sangat luas dan bentuknya pun sangat beragam. Semua perintah agama Islam serta anjurannya dapat dinilai sebagai amal saleh. Tradisi atau adat istiadat juga bisa disebut dengan amal saleh jika bernilai baik dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Begitu juga dengan kearifan lokal bisa disebut dengan amal saleh apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Bentuk amal saleh yang berkaitan dengan akidah atau dengan kata lain juga bisa disebut berkaitan dengan rukun iman. Yang pertama adalah membuktikan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Cara membuktikan iman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menjadikan Allah sebagai tujuan hidup dan juga orientasi semua amal dan perbuatan kita. Kemudian membuktikan iman kepada malaikat Allah. Caranya adalah dengan meneladani loyalitas dan kepatuhan malaikat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yaitu membuktikan iman kepada Al-Quran. Caranya yaitu mempelajari isi dan juga kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian berusaha dengan semampunya agar bisa untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian membuktikan iman kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara meneladani hidupnya dan menjadikannya sebagai inspirator dalam amal-amal saleh. Kemudian yang terakhir yaitu membuktikan iman kepada hari akhir. Caranya adalah meyakini kebenarannya dan menyadari kepastian pembalasan amal manusia di akhirat kelak. Dengan bentuk-bentuk amal saleh yang sudah disebutkan di atas tersebut bisa menjadikan kita bersungguh-sungguh dan serius dalam beriman dan juga meningkatkan amal saleh kita. Materi yang terakhir tentang amal saleh yaitu nilai-nilai dalam amal saleh. Ada beberapa nilai dalam amal saleh, kurang lebihnya ada 7 poin. Poin yang pertama yaitu dengan kita beramal saleh maka dapat menenteramkan hati dan mendamaikan jiwa seseorang yang beramal saleh tersebut. Kemudian manfaat yang kedua atau nilai yang kedua adalah berbagi kebahagiaan kepada orang lain seperti dalam perilaku tolong menolong. Dan yang ketiga yaitu membina kepribadian yang berkualitas seperti dalam kesungguhan dalam belajar dan berkarya. Poin yang selanjutnya, manfaat dari amal soleh adalah memberikan rasa tentram bagi orang lain seperti dalam keadilan dan kejujuran. Nilai-nilai dalam amal saleh yang selanjutnya yaitu memberikan pembelaan terhadap nilai-nilai kebenaran dan juga nilai-nilai keadilan. Menumbuhkan sikap rendah hati, ketetapan janji dan kepercayaan orang lain merupakan nilai yang keenam. Dan yang terakhir yaitu membentengi diri dari perbuatan dosa dan tindakan tercela. Alhamdulillah, materi pada pagi hari ini sudah selesai kita pelajari bersama-sama. Apakah masih ada yang mengganjal atau yang perlu ditanyakan atau malah sudah paham? Anak-anakku semuanya gimana? Sudah paham? Yang benar. Alhamdulillah kalau sudah pada paham semuanya. Mungkin materi pada pagi hari ini Bapak cukupkan sekian. Jangan lupa dipelajari lagi ketika di rumah biar lebih paham lagi mengenai tentang amal saleh. Terima kasih. Demikianlah penjelasan materi pendidikan agama Islam mata pelajaran akidah akhlak untuk kelas 12 Madrasah Aliyah atau SMA. Dari awal sampai akhir dalam saya menjelaskan materi banyak kesalahan dan kekeliruan. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri bila taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tetap mematuhi himbauan dari pemerintah, yaitu mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih.